Nah. Biasa kadang-kadang gara-gara Facebook. Kawan jemaah mau terengasa bere jama sampai loro ikate masih asik dengan Facebook kita. Antama waktu nasar kak masih asik dengan Facebook. Akhirnya tidak sholat duhur masuk waktu asar. Naudzubillah. Sinampai lagi misal asara. Antama ngeribi atena mau sini sambayang asara. Antama isaya atena mau sini sambayang ngeribi. Antama isubu atena mau sini sambayang isa. Naudzubillah. Min zalik summa naudzubillah. Karena kesenangan-kesenangan dunia semata mengakibatkan kita bisa menjadi lalai dari salat kita. Naudzubillah. Padahal punai menton jadi salama ilalan dari kuburutta. Anggap kesalamatkan yang namanya husnul khatimah ketika menghadapi kematian kita. Salah satu kesuksesan yang harus kita raih adalah melalui melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ada muncul lagunya. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega meninggalkan salat. Kenapa begitu? Coba lihat teman. Gara-gara yang lain kayak kita berani berenangnya meninggalkan salat. Hanya karena gara-gara uang, gara-gara pembeli, gara-gara urusan dunia kita sering-sering meninggalkan salat. Makanya nanti insya Allah punah anta mengasih mati di surga karena kita ini semua adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Baik yang sedikit dosanya atau yang banyak dosanya, semuanya calon penghuni surga. Betul? Semua akan masuk surga. Betul? Kapan itu? Tidak tahu Ustaz. Siapa tahu di Paseka Kiron bisa-bisa di neraka. Betul? Sama ngasihnya di surga insya Allah. Ada yang langsung masuk, tapi ada yang bertahap. Siapa yang bertahap itu yang dicuci-cuci di neraka. Siapa yang dicuci-cuci di neraka itu yang banyak dosanya. Pernah lewat minta kasih bagi-bagi, silakan masuk surga. Kita tidak tahu kapan waktunya. Karena satu hari di akhirat, satu hari di surga, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun umur manusia di dunia ini. Salonan tuh Ustaz. Pun natena ni tapa. Apa tahu itu salah. Dirasakan di salangan tuh. Ada riwayat yang menceritakan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun umur manusia di dunia. Jadi punah nampak 50 tahun umur kena di mate. Berapa menit itu di akhirat. Masya Allah, itulah perjalanan waktu yang ada di akhirat. Tapi kita selalu berdoa dan berharap mudah-mudahan nanti kita semua langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi ketika penduduk surga sudah berada di dalam surga, pada waktu itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tengok-tengok keadaan neraka. Emang ada apa sih di dalam neraka tuh ya? Penduduk surga ini rindu ingin bersilaturahmi dengan tetangganya yang ada di neraka. Penduduk surga ini rindu ingin jumpa-jumpa, ingin ketemu-ketemu ya, dengan keluarganya, tetangganya, sepupunya, temannya, sahabatnya yang ada di neraka. Jadi salah satu neraka yang akan didatangi penduduk surga pada waktu itu adalah neraka sakar. Mau nonton di YouTube atau siaran langsung? Siaran langsung. Karena ada YouTubeku, ya. YouTube saya itu di dalam judulnya itu pertanyaan penduduk-penduduk surga kepada penduduk-penduduk neraka. Jadi yang punya kuota, yang punya data boleh buka. Ketik Muhammad Basri TS di YouTube. Muhammad yang panjang ya. Basri TS, Muhammad Basri TS. YouTuber pengustaz kan ya. Mohon maaf kalau promosi sedikit ya jemaah. Tidak apa-apa di promosi toh.
Ketik Muhammad Basri TS, nonton lagi dakwah-dakwaku di dalam. Hampir 140 video. Mudah-mudahan besok bisa terupload ini di YouTube ya. Judulnya pertanyaan-pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka. Bagaimana jamaah? Jamaah penasaran tidak? Mau nonton di YouTube atau siaran langsung malam ini? Siaran langsung? Nah, ya betul, 65.000 satu bulan. Oke. Jadi ketika penduduk-penduduk surga diberikan kesempatan oleh Allah berjalan-jalan ke neraka, neraka yang akan mereka datangi untuk bersilaturahmi adalah neraka sakar. Ada apa dengan neraka sakar itu? Datanglah penduduk surga memberikan salam dan bertanya kepada penduduk neraka sakar. Di dalam Al-Quran kita bisa baca melalui firman-Nya Allah, "Ma salakakum fi sakar?" Hai saudara-saudaraku, oi cikalingku, oi keluargaku, oi tetanggaku, teman dan sahabatku, kenapa kalian bisa berada di dalam neraka sakar? Kok kalian bisa masuk sih ke dalam neraka sakar tuh? Apa nih yang menyebabkannya? Apa yang menyebabkan sehingga kalian bisa masuk ke dalam neraka sakar? Oi kau kurang cikalingku tenar, itu kusana-sana aku lenu ni aku lala. Kau untuk orang tetangga aku tenar, kurang kusana-sana ni antelah. Teman dan sahabatku, kenapa kalian bisa berada di dalam situ? Masalakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Lalu penduduk-penduduk neraka sakar menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku mut'amil miskin. Kami ketika hidup di dunia dulu termasuk orang-orang yang lalai dalam salat. Kami termasuk orang-orang yang sering menganggap remeh salat, menganggap enteng salat, sehingga kami kadang-kadang termasuk orang yang malas melakukan salat. Jadi tahu kutua sambayang antaman joeng. Tapi saya udah tahu jamaah yang ada di sini rajin-rajin semua di salat ya. Woi rajin semua jadi salat ya jamaah. Alhamdulillah. Apalagi pun nasu bisa angin rasi-rasi nama kan. Siapa rahsianya? Tak insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat insyaallah kita bisa memiliki kunci untuk membuka pintu surga. Lalu apa jawaban kedua dari penduduk neraka sakar? Wa qalu lam nakum mut'amil miskin. Kami juga termasuk orang-orang yang ketika hidup di dunia dulu sangat sekek terhadap orang-orang miskin. Ada lagi kisah jamaah. Mau dengar kisah lagi? Dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang ahli ibadah yang umurnya sudah 50 tahun lamanya beribadah. Salona musambayang. Sambayang 5 waktu na bagus. Tahajudnya bagus, salat duhanya bagus, salat sunnahnya semua bagus. Tapi ketika didatangi oleh malaikat yang membawa buku catatan orang-orang yang dicintai oleh Allah, namanya tidak ada di situ. Aku tanang inilah pun tahu ahli ibadah yang sudah 50 tahun beribadah kepada malaikat. Apa yang kita bawa itu? Ya, yang saya bawa ini buku besar catatan nama-nama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ngapa malaikat? Niat tonji ku tak arengku lalangan tuan di nasabat nakke rajin sambayang. Taki rondeng, naik renta. Ini buka mi. Dibuka oleh malaikat, ternyata namanya tidak ada di dalam situ. Lompolan je buku, kenapa tidak ada namanya di situ? Buku raksasa jamaah. Di situ tertulis semua nama-nama hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan ya asen jarin talalangan join. Amin ya rabbal. Amin cepat insyaallah. Setelah dibuka 2 kali diperintah malaikat. Boya bedem poy motor nagappan niya ji. Mangami malaikat ka antim bagi tenamentong ya ren dalalang. Padahal dia orangnya yang rajin salat. Saking penasarannya, ia sedih dan menangis. Kenapa namaku tidak ada di situ di dalam malaikat? Akhirnya malaikat naik melapor kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi, ada hambamu yang sudah 50 tahun salat,
Tapi kenapa namanya tidak ada di dalam buku catatan orang-orang yang engkau cintai? Allah menjawab, malaikat, tanya hambaku itu. Memang selama ini engkau rajin salat, bangun di tengah malam tahajud, duha, salat fardumu bagus, salat sunnahmu bagus. Engkau sering salat dalam keadaan kenyang, engkau sering salat dalam keadaan enak, basro makan enak-enak. Tapi tetangga-tetanggamu yang miskin hidup dalam keadaan lapar, tidak pernah sama sekali engkau memperhatikannya untuk memberikan makanan. Tidak pernah sama sekali engkau memperhatikannya untuk memberikan sedekah. Mana tak ruas sabu ya godong. Betul? Gara-gara apa jo? Nanti nanya are nalalan di buku catatan nama-nama orang yang dicintai Allah. Gara-gara apa? Karena gara-gara kekikirannya. Seke dulu jamaah, betul ibu-ibu. Tapi di sini tawa tidak ada juran seke ya. Amin ya rabbal. Rajin semuanya bersedekah. Alhamdulillah. Rajinnya kita. Jadi kalau ada anak yatim ketuk-ketuk rumah, assalamualaikum bu, pak, anak yatim kodon tolong sedekah nak. Nak, lain kali pidina tidak ada punya anak rumah. Padahal yang bilang begitu, patan nami bala. Betul? Betul? Nah, itu kita ke pengalaman kita. Jamaah tak sayang, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati ki. Meskipun kita ini rajin berjamaah, rajin salat, perhatikan juga orang-orang miskin di sekitar kita, anak-anak yatim, orang-orang cacat. Mana kadang tak ruas sabuja, yang penting ikhlas ki. Karena yang penting di sini untuk menerima amal kita dan diterimanya oleh Allah tidak lain adalah keikhlasan kita. Amin ya rabbal. Inilah sekilas info tentang orang-orang yang meninggalkan salat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Dan ingat, siksaan yang paling ringan dari neraka. Jamaah mau tahu siksaan yang paling ringan dari neraka? Ketika kita diberikan sebuah sendal yang terbuat dari bara api. Nah pun na nionjok mi ane sandalka, mulai capa na bangkenta, sagena naik capa na utta asolong kabusu. Yang paling ringan paling ringan ya. Ketika batu kerikil, batu kerikil diperintahkan untuk menginjaknya. Pada saat kita menginjak satu bara dari batu kerikil yang ada di neraka ini, ketika pada saat menginjaknya, mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut kita, semua akan hangus terbakar. Inilah siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan min na tayo patoy ngapa mi pun na marainga. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Makanya mari kita memperhatikan salat kita. Jangan sering menganggap remeh hanya karena kesibukan dunia. Annelino lani pilari sari batang. Betul tidak? Siapa kasalota ero attalla sarilino? Ero kisagen na si bilangan tahun. Ero kisagen na labi si bilangan tahun. Tapi puna nagero kimi Allah Ta'ala si kamamenton jinjo umurutta 50 tahun. Maka 50 tahun ini menjadi batas usia kematian kita. Inilah sesuatu yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada kehidupan manusia. Jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang tekan masin carana anne sumpaing ruwaya pusakata nakulle nirawat baji-baji. Jadikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah menjadi zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sama anne kubur kairo kani pantamai. Setiap hari selalu memanggil-manggil orang yang hidup. Jadi ni antu 5 pakio na kubur kamangir tawat talla saga. Cuman kita tidak pernah mendengarkan apa saja panggilan-panggilan kubur itu. Mau tahu panggilan-panggilan kubur? Mau tahu? Tunggu setelah yang satu ini mau lewat dulu. Ada aqua? Karena kurang minum akan menyebabkan kurang konsentrasi dan fokus. Pertama, panggilan kubur. Nagana kubur kahai manusia. Saya ini adalah rumah yang sangat sempit. Betul tidak? Coba mi tengok itu
kuburan. Kalau antar ke jenazah, sempitnya luar biasa. Hanya 1 dikali 2 meter. Kadang-kadang lebarnya 1 meter. Atau kadang-kadang tidak cukup 1 meter lebarnya. Panjangnya paling panjang kali 2 meter lebih. Betul tidak? Nah, akui kalian nakubur ke angkan anak kami ne balla na sepaka. Saya ini adalah rumah yang sangat sempit. Jadi bagaimana caranya ketika kita masuk ke dalam kubur kita, insya Allah bisa merubah menjadi tempat yang sangat luas. Dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Karena orang yang rajin membaca Al-Quran ketika di akhirat nanti datang Al-Quran menjadi pembela pada dirinya. Jadi oh ibu-ibu, bapak-bapak, alangkah beruntungnya kita kalau menjadi orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Sangat beruntung. Karena kalau mau kita mati, Al-Quran akan datang menjemput kita. Ketika di alam kubur, Al-Quran pun datang menjadi pembela kita. Nah, lihat kisah Al-Quran yang dibaca. Jadi jangan dibaca bawangnya Al-Quran. Ada berkah dan manfaat yang akan datangkan Al-Quran pada diri kita. Termasuk nanti di akhirat. Ada sebuah kisah. Ada seorang manusia yang sudah masuk, yang sudah hampir dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dia termasuk orang yang rajin baca Al-Quran. Meskipun banyak dosa dan kesalahan ia lakukan. Tapi setiap malam sebelum tidur ia selalu membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Dijadikan aktivitas setiap hari siang dan malam baca Al-Quran. Ketika di akhirat mau masuk ke neraka, datanglah Al-Quran berteriak-teriak memohon dan meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah engkau masukkan hambamu ini ke neraka ya Allah. Karena sewaktu hidupnya dia rajin membaca saya ya Allah. Dia rajin mengamalkan saya ya Allah. Dia begitu mengagungkan dan memuliakan saya ya Allah melalui bacaan-bacaan Al-Quran yang ia baca. Ayo, jangankan membaca Al-Quran, harus kita hormati, harus kita muliakan. Al-Quran yang kita baca setiap hari itu bendanya juga harus dimuliakan. Jadi kalau menyimpang ke Al-Quran, jangan menyimpang Al-Quran di tempat yang sembarangan. Al-Quran disimpan di tempat piring. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Al-Quran disimpan di dapur. Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi kalau menyimpang ke Al-Quran, tolong muliakan Al-Quran itu. Karena siapa yang memuliakan benda Al-Quran ini, maka sama saja ia termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Bagaimana caranya memuliakan benda Al-Quran ini? Tempatkan Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu pada tempat yang agak tinggi. Nah, di lemari di dalam lemari agak tinggi-tinggi kita simpan. Jangan menyimpan sesuatu di atas Al-Quran. Al-Quran ana parawangan, namparate HP-na. Betul? Ayo. Al-Quran ana parawangan, nampa majalah ratianna. Ayo. Al-Quran dibawa, baru di atasnya koran, surat kabar, buku-buku novel. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jangan begitu. Ini namanya menganggap remeh. Posisi kitab suci Al-Quran itu kita tempatkan dengan cara yang tidak wajar atau tidak normal. Menempatkan Al-Quran dengan tidak sesuai dengan kemuliaan Al-Quran itu sama saja kalau kita berbuat dosa. Alangkah dosanya kita kalau Al-Quran baru HP kita simpan di atas Al-Quran. Alangkah dosanya kita kalau di atas Al-Quran kita taruh songkok kita. Alangkah dosanya kita kalau di atas Al-Quran kita simpan kita punya sarung, pakaian. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Nah ini. Jadi inilah pembelaan Al-Quran kepada orang-orang yang rajin membacanya ketika hidup di dunia dulu. Ya tomi janakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca dan bacalah selalu Al-Quran itu, karena Al-Quran akan datang di akhirat nanti membela orang-orang yang selalu membacanya. Bagaimana jamaah? Mau nanti dibela oleh Al-Quran, mau tidak?
Mau selalu dibela oleh Al-Quran? Kalau mau amalkan Al-Quran dengan rajin membacanya. Apalagi kepada anak-anak kita, ajarkan mami dari sejak umur kecilnya sampai dewasa bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan baik, karena pahalanya luar biasa.